Begini, tadi saya di awal tadi saya sudah bilang membatasi. Karena gini, dalam debat yang menjadi pembuka pertama dia yang berhak untuk memberikan batasan pada tema. Tapi sepertinya Ustadz Yusuf tidak mampu untuk menyanggupi kualifikasi atau syarat utama kenapa kita meneladani sosok orang tersebut. Karena gini, ketika hanya mengandalkan 4 ciri yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah, ketika dikatakan Muhammad itu jujur, Muhammad itu amanah, Muhammad itu menyampaikan, Muhammad itu fatona, itu tidak lain tidak bukan ada di seluruh nabi. Kenapa? Karena bahkan ada dalilnya teman-teman. Ketika di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, di situ dikatakan apa? Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Bahkan di situ dikatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat kepada Allah, apa yang diperbuat Allah kepadanya dan kepada umatnya. Ini menekankan bahwa apa yang diperbuat oleh Muhammad tidak ada sama sekali yang istimewa. Itu adalah salah satu basic. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara logika, manusia punya harga diri. Yang namanya kejujuran, yang namanya rasa kepercayaan, yang namanya orang itu amanah dan seterusnya. Kita semua bisa melakukan itu. Itu bukanlah suatu hal yang istimewa. Saya minta yang istimewa ketika berbicara mengenai ajaran agama. Tidak hanya mengajarkan kebaikan. Saya rasa orang Islam pun sepakat semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi yang menyatakan keselamatan ada di dalam ajarannya itu hanya Kristus. Mau bukti? Kita baca. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menkaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya langsung saja balikkan kamera, saya tampilkan data-datanya supaya orang Islam di sana juga bisa menyaksikan. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan keselamatan. Oke, kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saya minta kualifikasi yang pertama dipenuhi dulu. Ada tidak ayat dalam Al-Quran Muhammad itu memastikan keselamatan, menjamin keselamatan? Nanti terjawab ya, nanti tolong dijawab ya. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 40 kita baca, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya rasa kalau sudah ayat ini Ustadz Yusuf dan orang Islam bahkan ulama mengakui tidak ada yang sanggup sama seperti Yesus yang katanya hanya manusia. Kenapa? Sebab di dalam Islam, di dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah pun dikatakan bahwa hanya Allah yang mampu membangkitkan orang pada akhir zaman, yang disebut dengan yaumul ba'ats. Dan ini Yesus mengatakan aku membangkitnya pada akhir zaman. Lagi di dalam Yohanes 6 ayat 47, Yesus sekali lagi berulang-ulang mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya apa? Dalam hal keselamatan, Yesus itu selalu konsisten menegaskan bahwa dia menjamin keselamatan. Bahkan Yesus mampu menjamin bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ini ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan di depan Anda. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, ini nanti akan saya bandingkan bahwa Yesus mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah mendahului sebelum kedatangan Kristus. Ketika ada orang Islam bertanya, terus apakah Adam sampai dengan sebelum datangnya Yesus bisa diselamatkan? Bisa. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, roh-roh mereka yang pada dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah itu diselamatkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus turun ke alam maut. Maka kita bandingkan, apakah Muhammad melakukan hal yang sama? No, never. Kita lihat di saat ini. Tadi saya bacakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 bahwa Muhammad berkata, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Kemudian yang berikutnya dalam surah Yunus ayat 49 dikatakan apa? Qul amliku linnafsi doro wala naf'an. Dikatakan apa? Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Terus gunanya kalian jadi orang Islam apa? Mengikuti Muhammad kalau Muhammad mengatakan tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak mudarat. Buat apa kalian mengikuti Muhammad? Kemudian di sini dikatakan apa? Maka apakah engkau Muhammad hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan azab? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Muhammad gak bisa. Buat apa kalian masih jadi Islam? Ini ayat-ayat Al-Quran kalian. Dan yang terakhir, di dalam surah Al-An'am 164 dikatakan apa? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang berbuat dosa, dirinya lah sendiri akan bertanggung jawab. Buat apa kalian mengikuti Muhammad? Muhammad tidak mampu menyelamatkan kalian. Buat apa kalian jadi Islam? Ini adalah salah satu ayat-ayat yang menjadi pembanding. Lihat, saya sudah menampilkan ayat-ayat yang sebelumnya saya kutip dalam Alkitab, biar fair. Baru kemudian saya bawa ayat Al-Quran. Silakan giliran Ustadz Yusuf P.I. jawab. Baik teman-teman semuanya, saya agak heran dengan narasi Joseph ya. Kenapa saya agak heran dengan narasi Joseph? Dia mempertanyakan Nabi Muhammad dalam Quran. Yang kita tahu Nabi Muhammad itu ceritanya di hadis dan sirah nabawiyah. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dipertanyakan Joseph Nabi Muhammad dalam Quran. Ini adalah pertanyaan yang konyol ya dari seorang Joseph gitu. Ini sampai saya catat teman-teman. Nabi Muhammad dalam Quran. Heran saya gitu, Nabi Muhammad dalam Quran. Cerita Nabi Muhammad SAW, Joseph, kalau kamu mau cari lewat hadis dan sirah nabawiyah ya.
Nah, kalau untuk masalah di Al-Qur'an itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang yang kamu katakan ya, apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kata kamu? Baik, sebagaimana yang kau kutip di dalam Yohanes 14 nomor 6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ayatnya? Nabi Muhammad itu adalah jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Nabi Muhammad itu. Ya. Juga ada gitu Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Pada masanya Nabi Muhammad juga jalan gitu. Terus apakah Nabi Muhammad juga kebenaran seperti Yesus? Ya, juga ada di dalam Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Tuh, Quran surah Muhammad ayat 2. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Tuh ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Nah, berkaitan pertanyaan kamu, apakah Nabi Muhammad menjamin seperti Yesus juga? Padahal kan katanya Nabi Muhammad nggak bisa apa-apa tuh, seperti yang ditampilkan oleh Joseph tadi. Ini sekalian menjawab ya pertanyaan Joseph, apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan dan apakah Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal? Dapat kita lihat di dalam sebuah hadis ya teman-teman yang saya tampilkan kepada Anda ini. Anda bisa membukanya di riwayat hadis Muslim dan di Bukhari. Apa yang dikatakan di sini? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, ya. Bentar ya teman-teman, kamera saya ini kenapa nih? Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ya. Di sini terjawab ya teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun ya, dia menjamin hidup yang kekal, ya. Terus juga menjamin umat Islam untuk masuk surga. Juga ada seperti itu, yang seperti dikatakan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan sesuai dengan pertanyaan Joseph, apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan? Padahal dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad itu tidak bisa menghapus dosa. Nabi Muhammad itu tidak bisa menimbulkan mudarat. Kan kayak gitu. Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa tentang terjadi yang akan datang terhadap dirimu maupun terhadap diri beliau. Kenapa? Karena beliau adalah seorang nabi yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Dia tidak akan melampaui Tuhan yang maha tahu ya teman-teman. Nggak mungkin kalau Nabi Muhammad ya teman-teman semuanya mengatakan aku tahu ke depan seperti ini seperti itu. Udah bakaya Tuhan. Makanya di situ tersirat ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku menjabarkan 4 hal. Satu hal yaitu tentang masalah jujur. Kan kayak gitu. Amanah. Kan kayak gitu ya. Nah, kata Joseph, jujur ini juga dimiliki oleh para nabi. Tidak bagi Yesus. Yesus di dalam Yohanes 7 ya, ayat 8 sampai 10, di situ dia berdusta. Nih, ya, coba kita buka Yohanes 7 8 sampai 10 ya. Ini ayatnya. Kata Yesus, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap, kata Yesus. Duluan aja ke pesta, ya. Demikian katanya kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea. Satu lagi nih. Tetapi sudah saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ya, ia pun pergi juga ke situ.